Hai semuanya, kembali lagi nih di video kali ini. Gue mau jelasin tentang business analyst versus data analyst. Nah, sebelumnya untuk yang belum pernah nonton video di channel ini, kenalin, gue Risa Tri Rahayu, mahasiswi Teknik Industri di Universitas Pancasila. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu itu Bapak Haris Adi Suwantoro STMBA. Nah, kita nggak perlu lama-lama lah ya untuk selanjutnya ngebahas bahasannya gitu. Yang pertama itu kita mau bahas tentang data analis. Nah, apa sih data analis itu? Nah, singkatnya itu ya, data analis itu adalah orang yang bertugas untuk menafsirkan data menjadi informasi yang berguna. Nah, jadi kayak fungsinya itu fungsinya itu kayak bisa diibaratin kayak GPS, tau gak sih GPS di kendaraan kayak gitu. Kayak kamu tahu kan GPS itu berfungsi untuk menampilkan posisi kendaraan secara mengarah ke tempat tujuan secara akurat gitu. Nah, kayak data analis ini mereka juga mesti ngendalin data yang relevan dengan kondisi bisnis saat ini, lalu ngolah datanya menjadi informasi penting. Seperti pihak manajemen tahu nih apakah bisnis itu mampu mencapai tujuan atau tidak. Kayak kan kalau GPS kan mengarahkan ke tempat tujuan secara akurat. Nah, kayak data analis juga kayak gitu. Nah, ada beberapa macam nih, ada beberapa macam data analis. Yang pertama itu ada descriptive analyst. Nah, apa sih? Nah, descriptive analyst itu untuk memeriksa apa aja sih yang pernah terjadi di masa lalu, kayak pendapatan bulanan gitu, itu dianalyze itu. Terus penjualan selama triwulan gitu. Terus lalu lintas situs web tahunannya dan sebagainya gitu. Nah, jenis temuan data dari data ini itu juga dapat memungkinkan perusahaan untuk melihat tren yang akan datang gitu. Yang kedua itu ada diagnosis analyze. Nah, apa sih? Nah, yang di analyze itu. Nah, jenis data analyze ini seperti kayak mempertimbangkan kenapa sih sesuatu itu terjadi dengan membandingkan kumpulan data deskriptif untuk mengidentifikasi eh, dependensi apa kayak polanya gitu. Nah, di diagnosis analysis ini dapat ngebantu perusahaan itu untuk nentuin penyebab apa. Eh, Menyebab apa kan nih? Penyebabnya hasilnya akan positif atau negatif gitu kan. Kan tadi kan udah ngeliat nih trennya. Nah, di diagnosis analysis ini kayak hasil positif atau negatif ya di diagnosis dulu gitu sama data analyze. Nah, yang ketiga itu ada predictive analyze. Nah, jenis data yang dianalisis ini yakni mengidentifikasi kecenderungan dengan analisis dekritif atau diagnosis. Nah, hal ini itu akan memungkinkan perusahaan itu untuk ngambil tindakan proaktif kayak menjangkau pelanggan yang kemungkinan tidak akan memperbarui kontaknya gitu. Nah, yang terakhir itu ada prescriptive analytics. Nah, ini tuh kayak
memberikan nilai gitu, memberikan nilai signifikan dalam kemampuan untuk ngatasin masalah potensial atau tetap berada di depan tren industrinya gitu. Nah, tapi analisis ini sering membutuhkan penggunaan algoritma yang lebih kompleks dan teknologi yang lebih canggih gitu, seperti mesin learning gitu. Nah, selanjutnya itu ada business analysis. Apa sih business analysis itu? Nah, ada yang tahu gak nih business analysis itu apa, teman-teman? Nah, business analysis itu kayak praktik atau fasilitas perubahan dalam konteks organisasi dengan mendefinisikan kebutuhan dan merekomendasikan solusi yang menambah nilai bagi para pemangku kepentingan kayak jabatan yang tinggi gitu. Nah, analisis bisnis ini ngacu pada kayak keterampilan, metode, pendekatan, dan penggunaan alat untuk mengubah data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik gitu. Nah, kayak kita bisa simpulin nih bahwa adanya analisis dalam sebuah bisnis itu, maka seseorang itu akan menganalisis dan memverifikasi proses bisnis dan melakukan perubahan kebijakan organisasi. Itu kalau perlu ya teman-teman. Nah, business analysis ini ngebantu perusahaan menjadi lebih efektif, produktif, dan lebih menguntungkan perusahaannya itu sendiri dengan cara singkatnya secara singkatnya itu ya tadi. Terus apa sih business analysis versus data analysis? Nah, di bisnis ada yang di versus ini ada yang tahu gak sih? Apa aja gitu perbedaan dari business analysis sama data analysis? Nah, keduanya itu kan mirip ya, meskipun karena berada di aspek yang sama gitu. Tapi perbedaan di antara keduanya itu sangat terlihat. Oh. Mulai dari tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab dari seorang profesional analisis bisnis, ini ya. Yang pertama itu mendefinisikan proses struktur bisnis dan fungsi lain dari perusahaan. Nah, maksudnya gimana? Kayak dia tuh mengidentifikasi nih prosesnya dari awal sampai akhir dan struktur bisnisnya kayak gimana, akan kayak gimana nih gitu. Nah, yang kedua itu meninjau data yang terkaitan dengan setiap fungsinya. Kayak kan kita mau nganalisis bisnis kan perlu ada datanya kan, kayak itu ditinjau nih sama dia sama bisnis analyst. Yang ketiga itu dia tuh mewawancarai nih tim kunci yang menyentuh setiap fungsi dari yang dia tinjau gitu. Nah, yang keempat itu dia memberitahu pemimpin perusahaan itu tentang temuannya si business analyst ini untuk perubahan yang akan business analyst itu terapkan gitu. Nah, yang kelima itu analitik bisnis ini berfungsi pada menciptakan solusi dan pemecahan tantangan yang ada yang unik gitu untuk bisnis dan biasanya itu berada di garis depan jalur data. Nah, kalau di data analysis itu tanggung jawabnya apa sih? Yang pertama itu dia bekerja dengan para pemimpin untuk menentukan kebutuhan dalam bisnis. Nah, kan uh, si jadi
bisnis analyst itu butuh data nih, butuh data untuk analisis bisnisnya. Nah, datanya itu dari siapa? Dari si data analyst ini, gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu dia bikin desain database atau sistem data. Jadi kan kalau di perusahaan itu kita bikin sistem data nih, sistem data kayak kalian tahu Odoo kan? Nah, di Odoo itu kan ada sistem data ya. Nah, itu yang bikin tuh data analyst biasanya. Tapi yang setelah datanya itu udah dibikin di desain, udah dibikin sama data analyst, itu akan selanjutnya di analyze sama bisnis analyst nih kayak ini akan bagus gak ya untuk bisnisnya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu eh, temuan yang tadi ya, temuan yang kayak sistem datanya itu eh, yang diperluin untuk memenuhi kebutuhannya itu harus ditentukan sebelumnya gitu. Terus yang keempat itu dia harus menganalisis data tentunya ya teman-teman. Terus yang kelima pasti dong presentasikan hasil hasil analisisnya kepada pemimpin dari perusahaan itu. Gitu. Apalagi sih bedanya? Eh, Kalau dari data analysis ini, hal yang wajib dikuasain itu yang pertama analisis data tentunya karena dia data analyze kan. Terus yang kedua itu SQL. Apa sih SQL? SQL itu struktur query language kayak eh, bahasa pemrograman gitu. Terus kayak contoh bahasa pemrograman itu ada namanya Python gitu teman-teman atau yang lainnya gitu ada eh, bahasa C++, Python atau yang lainnya. Dan tentunya data analyst itu harus wajib menguasai manajemen dan menjaga kualitas datanya itu sendiri. Nah, kalau skill apa sih yang harus dikuasain sama business analyst? Yang pertama harus analisis bisnis, harus bisa analisis bisnis karena dia business analyst ya kan. Yang kedua, dia tuh harus menguasai proses bisnis dari awal dari awal sampai produk itu jadi misalkan sampai produk itu dipasarin ke customer gitu. Sampai situ dia harus tahu proses-prosesnya. Tuh. Terus yang ketiga dia tuh harus menguasai namanya manajemen proyek. Karena dia kan terjun langsung kan business analyst itu. Terus yang keempat itu dia harus nguasain pemecahan masalah. Nah, karena beda, kan tadi kan tugasnya beda, skillnya juga beda kan. Nah, business analyst ini menetapin aspek bisnis dari suatu data, meski tetapi harus menguasain beberapa tools untuk analisis data juga. Seperti itu. Kalau sementara data analyst itu lebih menekankan aspek data menuntut lebih banyak tools untuk mengolah atau dan mengolah datanya gitu. Dia tuh banyak toolsnya kalau data analyze gitu teman-teman. Nah, kedua pekerjaan ini berbeda gitu. Tapi ini berdiri di ujung yang berlawan dengan IT. Nah, business analyst ini merupakan orang yang berada di ujung akhir gitu, teman-teman. Dia berada di ujung akhir itu untuk mengolah data agar keluar hasil berupa saran atau langkah-langkah bagi perusahaan agar perusahaan itu lebih berkembang. Nah, kalau data analyst ini berada di bagian awal karena itu tidak menerima
data untuk dianalisis, tapi untuk mengolah agar lebih mudah dipahami. Nah, penekanannya bisnis analyst itu bagian dari bisnis perusahaan, bagian bisnis perusahaan di pihak lain. Nah, kalau data analyst itu memiliki penekanan di bagian pengolahan dan penyajian data. Itu teman-teman. Untuk business analyst versus data analyst, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.